warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 11 KKNDR Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang beranggotakan. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai 7 cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saat dalam keadaan haid dan tetap mendapatkan berkahnya. Apa-apa saja sih caranya? Yuk simak video kali ini. Yang pertama ialah berzikir. Zikir merupakan amal ibadah yang dianjurkan siapapun dan kapanpun. Jenis-jenis zikir pun ada banyak. Wanita yang sedang haid bisa mengucapkan berbagai kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lainnya. Zikir juga bisa dilakukan untuk memohon pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar dan bertaubat. Yang kedua ialah berdoa. Sama dengan berzikir, berdoa biasa dilakukan siapapun dan kapanpun. Doa bisa mengandung ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang sedang dalam keadaan junub diperbolehkan membaca doa apa saja karena tidak termasuk dalam larangan saat haid. Saat haid, wanita masih bisa mengamalkan doa harian seperti Al-Mulk Surah. Nah, Al-Mulk Surah itu merupakan kumpulan doa harian yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga ialah bersolawat. Selain berdoa dan berzikir, cara mendekatkan diri kepada Allah saat haid lainnya ialah dengan cara bersolawat. Solawat ialah bukti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Solawat adalah sebab turunnya rahmat, pengampunan, dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, solawat tidak dilarang saat haid dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang keempat ialah mendengarkan lantunan Al-Quran. Amalan penuh pahala bagi wanita haid selanjutnya adalah mendengarkan lantunan Al-Quran. Meski tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, wanita yang haid tetap dianjurkan untuk mendengarkannya. Dengan tetap mendengarkan lantunan ayat suci, hati wanita haid akan selalu dekat dengan Allah. Ini sesuai hadis dengan riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku saat aku sedang haid dan ia membaca Al-Quran. Yang kelima ialah mendengarkan tausiah. Wanita haid diperbolehkan mendatangi kajian-kajian keagamaan. Dengan mendengarkan kajian-kajian keagamaan, wanita haid akan senantiasa dekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan tausiah juga bisa didapat dari siaran radio, TV, ataupun streaming. Yang keenam yaitu menuntut ilmu. Mencari ilmu merupakan amalan penuh pahala bagi wanita haid yang bisa dilakukan dengan mudah. Aktivitas mencari ilmu memang tidak dibatasi kondisi, usia, dan waktu. Baik orang tua, muda, laki-laki, wanita, haid maupun suci, semuanya bisa mengamalkannya. Belajar dan mencari ilmu dalam konteks ini bisa berlaku untuk seluruh disiplin ilmu pengetahuan, baik keagamaan maupun pengetahuan umum. Yang lebih utama yaitu ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim mencatat hadis tentang keutamaan orang yang sedang mencari ilmu, yang artinya barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan menuju surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketujuh ialah dengan cara bersedekah. Cara mendekatkan diri kepada Allah saat haid selanjutnya adalah dengan cara bersedekah. Nah, amalan satu ini bisa dilakukan kapanpun dan dalam keadaan apapun. Memperbanyak sedekah bisa dengan berbagai cara, mulai dari memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, hingga hanya menebar senyuman kebaikan. Nah, dalam hal bersedekah, Rasulullah SAW juga menyerukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu tadi cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saat dalam keadaan haid. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys video kita pada kali ini. See you next video guys.